Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Zara, NPM 19 14 14 10 54. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam metode korelasi genetik. Korelasi genetik. Korelasi genetik adalah korelasi antara nilai pemulihan aditif dari dua sifat atau di antara jumlah pengaruh aditif dari gen-gen yang mempengaruhi kedua sifat tertentu. Korelasi genetik menggambarkan hubungan antara sifat-sifat yang diatur oleh gen atau rangkaian gen yang sama yang bersifat aditif. Hubungan korelatif antara dua sifat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu korelasi genetik, fenotip, dan lingkungan. Macam-macam metode korelasi genetik, ada metode single parent design, single pair mating, regresi orang tua dan rataan anak, regresi induk dan rataan anak dalam pejantan, serta yang terakhir ada nested design. Untuk metode yang pertama yaitu single parent design. Single parent design merupakan peragam genetik dapat diduga dari beberapa macam perkawinan. Cara yang paling sederhana adalah perkawinan di mana sejumlah pejantan dikawinkan dengan sejumlah induk yang masing-masing menghasilkan satu anak. Atau metode ini biasa dikenal dengan single parent design. Dua sifat diukur pada masing-masing keturunannya. Pada metode ini dibedakan menjadi dua, dilihat dari jumlah anak per pejantan, yaitu balanced design, bila jumlah anak per pejantan adalah sama banyak, dan unbalanced design, bila jumlah anak per pejantan adalah tidak sama, dengan analisis peragamnya sebagai berikut. Antar pejantan, derajat bebas perhitungannya S dikurang 1, dalam pejantan S dikali N dikurang 1, untuk totalnya N dikali S dikurang 1. Untuk jumlah hasil kali pada antar pejantan, jumlah hasil kali S dalam pejantan jumlah hasil kali W. Total pejantan jumlah hasil kali total. Rata-rata hasil kali RHK antar pejantan RHKS dalam pejantan RHKW. Untuk komponen hasil kali antar pejantan covariance W dijumlahkan dengan covariance S. Sedangkan dalam pejantan adalah hasil dari covariance W. Rumus untuk menghitung komponen masing-masing tersebut adalah jumlah hasil kali W sama dengan jumlah hasil kali total dikurang jumlah hasil kali S. Untuk covariance S adalah rataan hasil kali S dikurang dengan rataan hasil kali W dibagi dengan N atau populasi. Jumlah hasil kali total sama dengan sigma XY dikurangin faktor koreksi. Jumlah hasil kali S sama dengan jumlah I dikali X dikali Y dibagi dengan populasi dikurang dengan faktor koreksi. Faktor koreksi sama dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan populasi. Jumlah hasil kali W sama dengan jumlah hasil kali total dikurang dengan jumlah hasil kali S. Rumus umum menghitung korelasi metode single parent design. R sama dengan covariance XY dibagi dengan akar sigma kuadrat X dikali dengan sigma kuadrat Y. Untuk korelasi genetiknya sendiri, 4 covarian S dibagi dengan akar 4 sigma kuadrat SX dikali dengan 4 sigma kuadrat SY. Untuk korelasi lingkungannya sendiri, covariance W dijumlahkan dengan covariance S dibagi dengan akar sigma kuadrat WX dikurang 3 sigma kuadrat XSX dikalikan dengan sigma kuadrat W dikali Y dikurang dengan sigma kuadrat S dikali Y. Untuk korelasi fenotipiknya sendiri, covariance W dijumlahkan dengan covariance S dibagi dengan akar sigma kuadrat WX dijumlah dengan sigma kuadrat SX dikalikan dengan sigma kuadrat WY yang dijumlahkan dengan sigma kuadrat SY. Metode yang kedua ada single pair mating. Pada metode ini, tiap pejantan dikawinkan dengan beberapa ternak betina menghasilkan satu anak untuk dianalisa. Analisis ragam pada metode ini pada prinsipnya sama dengan metode single parent design. Ada dua sumber keragaman yaitu antar perkawinan dan antar anak dalam perkawinan. Unsur-unsur analisis peragaman disajikan pada tabel berikut. Sumbernya dari
Untuk derajat bebas antar perkawinan atau M, S dikurang dengan 1. Untuk antar anak dalam perkawinan atau W, N dikurang S. Untuk jumlah hasil kali antar perkawinan, JHKS. Untuk jumlah hasil kali antar anak dalam perkawinan, JHKW. Rata-rata hasil kali atau RHK antar perkawinan RHKS, antar anak dalam perkawinan RHKW. Komponen hasil kali untuk antar perkawinan, kovarians W ditambah dengan K1 dikali dengan kovarians S. Antar anak dalam perkawinan, kovarians W. Rumus menghitung komponen tersebut, RHKS sama dengan JHKS dibagi dengan derajat bebas S. RHKW sama dengan JHKW dibagi dengan derajat bebas W. Kovarians W sama dengan RHKW. Kovarians M sama dengan RHKM dikurang RHKW dibagi dengan K. RHKS sama dengan RHKM. Rumus korelasi genetik pada metode single pair mating sebagai berikut. 4 kovarians M dibagi dengan akar 4 sigma kuadrat W dikali dengan 4 sigma kuadrat M. Berikutnya ada regresi orang tua dan rataan anak. Metode regresi anak terhadap tetua untuk estimasi korelasi genetik sama dengan pada estimasi heritabilitas. Tetapi pada estimasi korelasi genetik melibatkan dua sifat untuk kelompok anak maupun tetua. Metode ini dapat digunakan apabila terdapat catatan kinerja anak dan tetua untuk dua sifat yang nilai korelasi genetiknya akan diestimasi. Dengan metode statistik, sigma XY sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N atau populasi. Kovarians XY sama dengan sigma XY dibagi dengan populasi dikurang 1. Untuk perhitungan analisis peragamnya, dapat dilihat seperti yang di tabel. Kovarians X1Y2 sama dengan kovarians atau peragam sifat pertama tetua dan sifat kedua anak. Kovarians X2Y1 adalah kovarians sifat kedua tetua dan sifat pertama anak. Kovarians X1Y1 adalah kovarians sifat pertama tetua dan anak. Kovarians X2Y2 adalah kovarians sifat kedua tetua dan anak. A adalah gen aditif, D adalah gen dominan, E adalah lingkungan. Jika kembali pada tabel analisis peragamannya dibaca sebagai berikut. Kovarians aditif dari sumber kovarians X1, XY2 adalah 1,5. Pada kovarians D atau kovarians gen dominan adalah 0. Kovarians aditif antara aditif adalah 1/4. Kovarians aditif dengan dominan atau antara dominan adalah 0, kovarians antara dominan dengan dominan adalah 0, kovarians aditif antara aditif yang di dalam aditif sama dengan 0, kovarians E atau lingkungan sama dengan 0. Rumus korelasi genetik regresi orang tua dan rataan anak sebagai berikut. Sigma X1Y2 dijumlah dengan sigma X2Y1 dibagi dengan akar sigma X1Y1 dijumlahkan dengan sigma X2Y2. Rumus standar error pada korelasi genetik, metode regresi orang tua dan rataan anak. 1 dikurang R kuadrat G dibagi dengan akar kuadrat dikalikan dengan akar SE H kuadrat dikali 1 SE H kuadrat 1 dikali dengan SE H kuadrat 2 dijumlahkan dengan H kuadrat 1 yang dikalikan dengan H kuadrat 2. Lalu metode yang keempat ada regresi induk dan rataan anak dalam pejantan. Taksiran korelasi genetik yang paling sederhana adalah dengan metode analisis saudara tiri atau paternal half-shift method, atau biasa dikenal dengan metode regresi induk dan rataan anak dalam pejantan melalui analisis ragam dan peragam pola tersarang tingkat 2 tingkat. Dengan analisis ragamnya sebagai berikut. Derajat bebas anak pejantan dari sumber anak pejantan S atau jumlah pejantan dikurang dengan 1, derajat bebas dalam pejantan
adalah jumlah pejantan dikalikan dengan jumlah keturunan tiap pejantan dikurang 1 untuk totalnya NS atau jumlah keturunan tiap pejantan dikali dengan jumlah pejantan dikurang 1. Untuk jumlah hasil kalinya pada anak pejantan JHKP, pada dalam pejantan JHKW dengan total JHKT. Rataan hasil kali RHKP, RHKW. Untuk komponen hasil kalinya sendiri, untuk anak pejantan adalah kovarians W dijumlahkan dengan kovarians S. Untuk dalam pejantannya, kovarians W. Dengan S adalah jumlah pejantan, N adalah jumlah keturunan tiap pejantan, kovarians W adalah peragam dari dua sifat dalam keturunan pejantan, kovarians S adalah peragam dari sifat-sifat yang berhubungan dengan pejantan yang dihitung dengan RHKS dikurang RHKW dibagi dengan N atau populasi. Untuk perhitungan korelasi genetiknya sendiri pada metode ini, ialah 4 kovarian S dibagi dengan akar 4 sigma kuadrat S dikali S1 dikali dengan 4 sigma kuadrat S2 sama dengan kovarian S dibagi sigma S1 dikali dengan sigma S2. Untuk metode yang terakhir ada nested design. Untuk metode yang terakhir ada metode nested design. Metode nested design adalah metode pola tersarang digunakan dalam estimasi heritabilitas apabila terdapat data kinerja suatu sifat dari individu-individu yang merupakan hasil perkawinan antara pejantan dengan beberapa induk. Metode nested dapat digunakan apabila koefisien inbreeding atau koefisien silang dalam 0. Pada metode ini, setiap pejantan dikawinkan dengan beberapa ekor betina. Masing-masing betina tersebut menghasilkan beberapa ekor anak. Untuk analisis programnya sendiri, dapat dilihat pada tabel yang ada. Untuk sumbernya, terdapat dari faktor koreksi atau FK, antar pejantan atau S, antar induk dalam pejantan atau D, antar anak dalam induk atau W, dengan derajat bebas pada FK adalah 1, derajat bebas pada antar pejantan adalah S dikurang 1, dalam antar induk dalam pejantan adalah D dikurang S, antar anak dalam induk N dikurang D. Untuk jumlah hasil kalinya sendiri, faktor koreksi menggunakan hasil dari faktor koreksi itu sendiri, antar pejantan JHKS. Untuk antar induk dalam pejantan JHKD, antar anak dalam induk JHKW. Untuk rata-rata hasil kali pada antar pejantan RHKS, antar induk dalam pejantan RHKD, antar anak dalam induk RHKW dengan komponen hasil kali antara pejantan kovarians W dijumlahkan dengan K2, antar induk dalam pejantan, antar pejantan kovarians W ditambah dengan K2, kovarians D ditambah dengan K3 kovarians S. Antar induk dalam pejantan kovarians W ditambah K1 kovarians D. Antar anak dalam induk kovarians W. Koefisien K1 sama dengan K2 sama dengan jumlah anak per induk, K3 sama dengan jumlah anak per pejantan. Kovarians W sama dengan RHKW. Karena kovarians W ditambah dengan K1 dikali kovarians D sama dengan RHKD, maka kovarians D sama dengan RHKD dikurang RHKW dibagi dengan K1. Karena kovarians W ditambah K2 kovarians D ditambah K3 kovarian S sama dengan RHKS, maka kovarian S sama dengan RHKS dikurang kovarians W ditambah K2 kovarians D dibagi dengan K3. Untuk korelasi genetik nested design, 4 kovarian S dibagi dengan akar 4 sigma kuadrat SX dikali dengan 4 sigma kuadrat SY. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.